Baiklah, shalom semuanya. Kali ini kita akan melihat satu video yang menjelaskan tentang kesaksian seseorang di mana pada tanggal 7 Oktober 2023 dia berada di Israel, dan di sana dia pun tahu akan apa yang terjadi di sana. Dan orang ini adalah orang kita, orang Indonesia, orang Kristen tentunya, ya, di mana kesaksiannya dengan seorang pendeta dari Kupang, yaitu pendeta Mel Atok. Di sana dia menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu, pada hari Sabat. Ya, seperti yang kita tahu bahwa kalau hari Sabat, orang Yahudi, orang Israel tidak boleh melakukan apa-apa. Nah, hal inilah yang dibaca oleh lawan, oleh Hamas. Itulah sebabnya mereka menyerang pas hari Sabat. Ya, kita akan melihat cuplikan kesaksian video yang dilakukan oleh seorang penyanyi rohani, seorang leader rohani, yaitu Michael Panjaitan. Di video yang saya telah buat beberapa minggu lalu, saya katakan bahwa semua media harus jujur dengan apa yang terjadi sebenarnya di Israel, di jalur Gaza sana. Oke, kita melihat cuplikan video ini. Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur saya bersama saudara saya, Bro Michael Panjaitan. Kami dalam satu pelayanan Natalan di Kota Palu, di beberapa kegiatan bersama-sama. Dan saya mengucap syukur sekali lagi diberkati melalui talenta yang Tuhan kasih kepada Bro Michael dalam pujian yang disertai dengan kesaksian nyata perkara ajaib yang Tuhan lakukan bagi hambanya ini. Ya, mujizat menyangkut rumah tangga dan segala macam. Tapi ada satu yang menarik buat saya, sehingga saya minta waktunya saudara saya ini untuk berbagi tentang pengalaman yang baru-baru ini ya. Tanggal berapa Oktober, Pak? 1 sampai 14 Oktober, tapi kejadiannya 7 Oktober 2023. 7 Oktober yang terjadi Hamas serang Israel itu ya. Betul. Jadi momennya waktu itu pas lagi ada melakukan perjalanan rohani ke Israel. Siap. Dari tanggal 1 kita ada di Mesir dulu, tanggal 6 masuk ke Israel, dan tanggal 7 pagi keadaan semua baik-baik aja, kurang lebih pukul 8 pagi waktu di sana gitu ya. Siap. Tiba-tiba terdengar satu sirene yang panjang banget, bikin semua orang Nggak panik. biasa ya. Nggak biasa. Dan tour leader kita, tour guide kita waktu itu yang orang asli sana, mukanya langsung berubah. Jadi ini something happen nih gitu, kita tanya, ini kenapa? Oh, ini bukan alarm biasa, ini alarm perang dan belum pernah sepanjang ini begitu. Siap. Belum dijelasin apa-apa, tiba-tiba dalam hitungan detik kita dengar suara ledakan, panik semua, Kak. Jadi kita langsung keluar, apa yang terjadi nih? Ternyata kita lihat rudal ditembakkan ke arah kita Yerusalem waktu itu, dan seperti yang berita kasih tahu, ribuan, kurang lebih 5.000 rudal sepanjang hari itu ditembakkan. Dari keadaan yang tadinya semua santai tenang, pagi-pagi tiba-tiba mencekam semua. Itu hari Sabtu. Hari Sabat ya. Sabat bagi Sabatnya mereka, Yahudi ya. Betul. Jadi itu panik, semua langsung panik karena kan selama ini kita cuma lihat film perang atau gimana, kita langsung ada di sana dan suasana berubah jadi mencekam. Kita langsung diperintahkan untuk balik ke tempat penginapan masing-masing. Kita balik ke hotel. Sampai di hotel pun kita nggak boleh masuk kamar, untuk ke toilet pun kita nggak boleh, langsung ke ruang bawah tanah. Evakuasi ya? Evakuasi. Karena keadaan ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi begitu ya. Pemerintah langsung berkata this is extremely danger. Ini benar-benar darurat dan bahaya begitu. Jadi semua perkantoran, orang yang di rumah semua disuruh masuk ke bunker masing-masing. Dan di situ kita baru tahu ternyata setiap bangunan di sana, Kak, harus punya bunker di bawah bangunan masing-masing. Ya, lapis baja gitu ya. Jadi kita disuruh sembunyi, dievakuasi di sana. Makannya harusnya keluar waktu itu, jadinya kita diantarin makan semua di sana di hotel semuanya, dan masuk kamar pun nggak boleh. Beberapa jam kemudian kita diperbolehkan untuk masuk ke kamar, bukan untuk tidur, bukan untuk istirahat, hanya untuk packing barang. Jadi kapanpun border, kan karena tiba-tiba semua border ditutup, penerbangan Tel Aviv juga semua berhenti. Jadi kita nggak tahu harus ngapain. Dan waktu itu memang disuruh untuk prepare packing semuanya, karena sewaktu-waktu ada border yang terbuka kita langsung bisa lari gitu. Karena dari pemerintah sana juga berkata harus segera evakuasi. Itu waktu itu musim dingin atau panas ya? Sudah agak ya? Nggak dingin-dingin banget, tapi nggak panas juga gitu ya. Ruang evakuasinya udaranya gimana tuh? Pengap ya. Nah memang karena kan ruangan evakuasinya itu kecil, Kak. Jadi kita dapat memang, saya nggak tahu apakah itu ruangan evakuasi yang buat VIP. Saya nggak tahu karena ruangannya lumayan oke dibandingkan yang evakuasi yang lain yang di bawah tanah banget itu. Total berapa orang tuh yang sama-sama dengan Bro Mike? Kalau kita waktu itu peserta 231, cuman kan dibagi dua, ada yang menginap di Yerusalem 3 bus, ada yang menginap di Bethlehem 2 bus. Jadi kurang lebih satu bus itu 50 orang, berarti 100-an orang. Oh, berarti sama Ibu Heni sama suami juga ya? Betul. Karena kita sempat nonton di TikToknya Ibu Heni, betul. Bang Jo, ya suaminya Jo. Betul. Ya. Kita waktu itu satu rombongan bareng-bareng,
Dan kita dapat info peserta tahunya itu hanya rudal tanpa mereka tahu kalau kita sudah dapat berita ternyata 7 titik di daerah di wilayah Israel waktu itu sudah dikuasai oleh Hamas. Jadi yang tahu cuma beberapa orang. Cuma beberapa orang aja, panitianya aja istilahnya gitu. Memang sengaja ya supaya jangan panik supaya ya. nggak panik. Dan ternyata memang di luar dari tembakan itu kejadian sesungguhnya itu di 7 titik itu sudah terjadi pembantaian. Yang sekarang mungkin orang-orang udah bisa lihat karena Israel Defense itu udah posting di YouTube kejadian sesungguhnya pagi itu. Dan memang faktanya begitu ya? Faktanya ada. Dari kamera semua kan kejadiannya waktu pembantaian terjadi, orang banyak dibunuh, disiksa semuanya. Itu yang bikin mereka marah waktu itu. Jadi Hamas yang cari hal duluan ya. Dan waktu itu kondisinya peserta nggak tahu itu, yang tahu cuma kita Kak. Jadi kita yang bingung, aduh harus gimana, lalu dikasih tahu satu-satunya cara kalian harus pergi ke tempat aman, dan waktu itu dikasih tahu Israel bagian utara yaitu Tiberias merupakan daerah yang aman. Pagi-pagi buta semua langsung kabur, kita semua naik bus, dan di sepanjang jalan tentara Israel sudah banyak banget yang berjaga-jaga dengan senjata masing-masing. Siap. Dan kita tiba di Tiberias hari Minggu. Iya. Semua suasananya beda nih, enak gitu. Lagi ibadah di atas kapal Danau Galilea Kak, di Iya, Tiberias biasa. ya. Lagi asik ibadah semuanya di sana, tiba-tiba dapat kabar lagi. Ternyata Hamas sudah bergerak menuju utara Israel yaitu Tiberias. Wow. Jadi kami Panik juga ya? Panik lagi karena kan baru nyampe udah langsung diinfoin begitu lagi. Dan hari itu memang diputuskan bersama semua kegiatan dipadatin satu. Tadinya beberapa hari akan di sana gitu ya. Karena ke Kana, ke ini ada beberapa hari. Betul. Hari itu dipadatin semuanya. Jadi semuanya langsung habis ibadah Tergesa-gesa jadi. tergesa-gesa. Terus ke mana namanya? Ke Tabga, dari Betul. Tabga langsung ke Kana. Semuanya tanpa persiapan apa-apa. Jadi langsung deh. Biasanya kan Kak kalau di Kana, Kak Mel tahu ya. Tahu. Mereka akan baju putih-putih buat yang mau diteguhkan lagi. teguhkan. Waktu itu udah nggak ada kesempatan buat ganti baju, nggak ada kesempatan buat apapun, langsung ke Kana. Wow. Selama kita ada di Kana, bunyi alarm ada Tetap lagi. ada ya. Dan kita lihat pesawat ya, mungkin Bapak Ibu yang lihat di sosial media waktu itu saya sempat posting Kak, pesawat tempur Amerika juga udah datang, pesawat tempur dari, waduh banyak banget waktu itu. Itu yang bikin seram lagi. Akhirnya kami masuk ke hotel, buru-buru packing lagi, cari cara jalan keluar, dan itu saya lupa perbatasannya apa Kak, ke Jordan. Siap. Sampai di Jordan, kita jam 6 pagi kalau nggak salah waktu itu, nunggu berjam-jam, nunggu border dibuka. Masuknya dari Mesir ya? Masuk dari Mesir, keluar dari Jordan. Oh, oke. Nah di Jordan itu, karena kan semua orang kabur dari Israel, pengen menyelamatkan diri masing-masing. Gitu ya. Karena pikir ini Israel Ya. sudah habis diserang Hamas ya? Jadi itu kondisinya banyak banget, kita harus antri satu persatu semuanya di perbatasan itu. Dan matahari kan nggak ada tempat buat berteduh, semuanya itu Siap. benar-benar di bawah jalan itu. Siap. Aduh semuanya kepanasan, dan berjam-jam, kurang lebih 3-4 jam kita di perbatasan supaya bisa melewati, dan sampai akhirnya tiba di Jordan, melakukan karena Jordan sudah aman ya, negaranya sudah beda, dan kegiatan dilanjutkan di sana, diperbanyak di sana, dan puji Tuhan 14 Oktober tiba di Indonesia dengan selamat dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Tapi ada lucunya juga ya, Ya. waktu rudal diterbangkan berapa banyak rudal tuh kira-kira ya? Menurut yang Pak Mike tahu? Waktu itu kan kita belum lihat berita kan. Siap. Jadi kita tahunya itu nggak hitung ya, tapi memang kan Banyak ya? ditembakin terus, berhenti sebentar, karena begitu berhenti kami dari waktu itu rudal pertama ditembakin, maksudnya sesi 1 lah gitu kira-kira. Siap. Kami ada di City of David, kota Daud. Dari situ tiba-tiba berhenti, oh udah aman. Kami pergi ke tempat Kayafas. Oh iya. Yang gereja ayam itu. Tahu. Ya, Petrus menyangkal Yesus, dan ternyata bunyi lagi. Selesai bunyi, berhenti lagi, kami ke Getsemane. Nah pas di Getsemane banyak lagi rudal ditembakkan. Disitulah pemerintah langsung berkata semua kegiatan dihentikan. Oh wow. Tapi ada cerita lucu juga ya. Waktu rudal orang lain pada tiarap, Indonesia gimana? Itu turis-turis itu kan ada yang merapat ke tembok, ada yang tiarap, ada yang apa. Orang Indonesia jangan ditanya, langsung keluarin handphone masing-masing. Termasuk saya waktu itu. Video-video dan foto-foto, wah nih, bahkan ada peserta kita, karena itu kan asap bekas rudalnya itu kan kelihatan kayak bagus banget. Betul. Bahkan ada peserta kita yang foto dengan begini, foto gaya-gaya lah gitu. Di belakang itu berasa kayak kembang api. Ya ampun, Iya. padahal ini genting sekali. Genting, sangat genting Kak. Cuman ya namanya orang Indonesia memang luar biasa. Luar biasa ya, pemberani ya. Oke, jadi itu kesaksian kisah nyata dari saksi mata seorang pemuji asal Indonesia yang sedang dipakai Tuhan. Bro Michael, sungguh kesaksian luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, saudara, jadi itu pengalaman nyata dan kisah sesungguhnya peristiwa yang terjadi tahun ini antara Israel dan Hamas. Dan Bro Michael Panjaitan dan tim, ada 231 orang
Indonesia. Itu khusus yang di grup mereka, nggak tahu yang grup lain yang pas ada waktu itu. Sudah jelas bahwa peperangan ini dimulai karena Hamas lebih dahulu menyerang pada tanggal 7 itu ya. Jadi kita yang di Indonesia ya kita menyampaikan ini dengan tujuan supaya kita saling menghormati, saling mengasihi, menyebarkan berita yang benar.